Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, vaksin booster atau vaksin ketiga COVID-19 akan diberikan kepada orang berusia 18 tahun ke atas. Pemerintah Indonesia pun akan memulai pelaksanaan pemberian vaksinasi dosis ketiga ini pada 12 Januari mendatang. Pemerintah memastikan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga akan segera digulirkan pada awal tahun ini. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pemberian vaksin dosis ketiga akan dimulai pada 12 Januari mendatang dan diproyeksikan akan menyasar golongan usia 18 tahun ke atas sesuai rekomendasi WHO. Vaksin booster ini juga akan diberikan kepada kabupaten dan kota yang telah memenuhi kriteria 70% suntikan pertama dan 60% suntikan kedua. Vaksin booster diharapkan dapat membentuk kekebalan komunal menjadi lebih tinggi, khususnya dalam menghadapi varian baru COVID-19 yang kini mulai menyebar. Yang ketiga, saya akan update mengenai program vaksinasi booster. Sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari. Ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Ya, seperti apa sebetulnya mekanisme pelaksanaan vaksin booster COVID-19 ini? Untuk membahasnya kita akan berdiskusi langsung dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksin COVID-19. Selamat siang Bu Nadia, apa kabar Bu? Kabar baik, selamat tahun baru Mas Andrew. Selamat tahun baru juga untuk Bu Nadia dan teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Bu Nadia, kita langsung saja berdiskusi mengenai vaksin booster nih Bu, yang nanti kick off-nya akan diadakan pada tanggal 12 Januari 2020 mendatang. 2022 maksud kami. Lalu pertanyaannya Bu, sebetulnya seperti apa proses screening untuk menentukan titik-titik wilayah yang akan diberikan booster? Kemudian siapa saja Bu orang-orang atau target yang diprioritaskan terlebih dulu akan mendapatkan booster ini? Ya, jadi 12 Januari itu adalah kick off-nya dan kita sudah ada kriteria untuk kabupaten kota yang akan memulai vaksinasi booster. Ini adalah kabupaten kota yang sudah mencapai 70% dosis pertama untuk seluruh sasaran dan 60% untuk dosis pertama untuk lansia. Nah, ini tentunya saat ini kita ketahui bahwa yang sudah kita siapkan adalah untuk usia di atas 18 tahun. Semua ini akan bisa mulai mendapatkan vaksinasi. Sementara itu mekanismenya sedang didesain apakah nanti semuanya itu akan melalui program pemerintah. Karena di awalnya hanya lansia dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional itu yang vaksin boosternya akan ditanggung pemerintah. Yang lain masyarakat tentunya di luar dua kriteria tersebut bisa mendapatkan melalui jalur vaksinasi mandiri. Tapi kemarin kita juga dapat informasi bahwa penggunaan dosis vaksin untuk vaksin yang platformnya mRNA itu bisa hanya menggunakan setengah dosis dari yang kita gunakan di dosis 1 ataupun dosis kedua. Nah, dengan adanya perubahan ini, tapi kami masih menunggu ya finalnya kajian dari ITAGI dan organisasi profesi. Kalau memang ini betul-betul bisa setengah dosis, ini artinya kita punya cukup stok ya untuk diberikan kepada seluruh masyarakat di atas usia 18 tahun. Tapi ini tentunya tidak dilakukan sekaligus ya Mas Andrea, karena akan pasti secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin. Baik, jadi nanti akan ada 400 atau 200 kabupaten Bu yang didahulukan? 244 kabupaten di usia 18 tahun ke atas, dan itu juga masyarakat juga bisa memilih ya antara vaksin yang diprioritaskan ataupun kita akan memilih atau menggunakan jalur pribadi untuk mendapatkan vaksin tersebut. Lalu pertanyaannya Bu, ini mungkin banyak masyarakat luas juga yang sudah ingin mendapatkan vaksin booster karena mereka juga sering bekerja di tempat-tempat yang ada kerumunan dan juga mobilitas mereka juga sangat tinggi. Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan vaksin ini dengan cepat dan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh orang yang ingin mendapatkan vaksin booster ini, Bu Nadia?
Iya, terkait biaya memang kita masih diskusikan ya, tetapi kita punya rujukan setidaknya pada waktu kita melaksanakan vaksinasi gotong royong. Di sana sudah ditentukan harga pemeriksaan tertinggi ya untuk pemberian pelayanan vaksinasi gotong royong. Ini bisa juga saya dirujukan, tapi tentunya masih perlu harus kita bahas lebih lanjut karena mengingat nanti jenis platform vaksin yang akan kita gunakan untuk booster ini kan bermacam-macam jenis vaksin, jadi tidak hanya satu merek vaksin saja. Nah, untuk ini tentunya kita berharap masyarakat untuk sabar menunggu ya, sambil juga menunggu nanti apakah pemerintah akhirnya bisa menyediakan vaksinasi untuk semua sasaran. Tapi kalau kemudian program vaksinasi booster ini sifatnya adalah program pemerintah, pasti akan ada prioritas-prioritas ya dalam pelaksanaannya karena ketersediaan vaksin kan tidak datang sekaligus karena untuk memvaksinasi booster ini setidaknya kita membutuhkan kurang lebih 300 dosis ataupun itu kalau satu full ya, tapi kalau tidak satu full artinya kita hanya membutuhkan sekitar 200 dosis saja. Baik. Nah, berbicara mengenai booster vaksin ini kan diberikan setelah 6 bulan orang menerima vaksin. Karena efikasi dari vaksin ini menurun setelah 6 bulan orang itu menerima vaksin. Pertanyaannya Bu Nadia, akankah ketika kita semua masyarakat sudah menerima vaksin booster, terutama di 6 bulan setelahnya kita akan mendapatkan lagi bagaimana sebetulnya sistem atau mekanisme dari booster vaksin ini, Bu? Karena setiap per 6 bulan kita mendapatkan vaksin, efikasi dari vaksin ini akan menurun. Iya, jadi kita tahu ya pandemi COVID ini kan baru berjalan 2 tahun. Artinya penyakit COVID itu sendiri banyak hal yang belum kita pahami, termasuk juga mengenai efikasi vaksin ini. Kita saja juga baru mengetahui ya bahwa kebutuhan untuk pemberian dosis tambahan ini perlu dilakukan mengingat memang secara alami efikasi vaksin juga turun dan di sisi lain adanya varian-varian baru yang tentunya ada yang kita ketahui dia bisa menurunkan efikasi atau bahkan mengelabui sistem kekebalan imunitas kita. Nah, apakah nanti ke depan setelah vaksinasi dosis ketiga ini perlu ditambahkan dosis keempat atau bahkan sifatnya mengulang lagi ya dosis pertama kedua, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Tapi artinya sekarang ini yang menjadi penting Mas Andrew adalah satu, kita menyelesaikan vaksinasi dosis 1, dosis kedua. Karena untuk dosis 1 ini kita masih punya 20%, 19% lah ya masyarakat yang belum mendapatkan dosis 1. Kemudian untuk dosis kedua itu ada 47% yang belum mendapatkan dosis kedua. Nah, ini akan gap yang besar ya, 19% dosis 1 dan 47 ini artinya ada masyarakat yang sudah dapat dosis 1 tapi belum datang kembali ke vaskes untuk mendapatkan dosis kedua. Nah, ini yang kita harus dorong untuk segera mendapatkan vaksinasi dosis kedua supaya lengkap kekebalannya. Karena penanganan pandemi ini adalah sangat tergantung dengan semua orang sesuai dengan target vaksinasi itu mendapatkan vaksinasi. Karena kalau ada yang nggak atau belum divaksin, itu akan menimbulkan celah sehingga nanti virusnya itu dengan mudah masuk, menginfeksi, menularkan kepada orang tersebut dan orang tersebut kemudian bisa menjadi sumber penularan kepada orang lain. Nah, apalagi kalau sekarang kita bicara ada varian Omikron, ya varian Omikron ini cenderung tidak bergejala. Baik, jadi lebih memprioritaskan terlebih dulu untuk melengkapi dosis vaksin bagi masyarakat luas ya, dosis 1 dan dosis 2. Dan saya dengar juga bahwa di bulan Maret 2022 pemerintah menargetkan vaksinasi ini sudah rampung atau sudah selesai. Nah, ini mungkin menjadi sebuah dilema ya bagi Bu Nadia dan juga teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Di satu sisi mungkin ditargetkan untuk menyelesaikan vaksinasi selesai pada tahun Maret 2022. Kemudian di satu sisi juga untuk diberikan gitu ya booster kepada masyarakat di tanggal 12 Januari mendatang kick off-nya. Lalu sebetulnya strategi apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Mana dulu yang diprioritaskan? Ataukah bisa berjalan dua kaki langsung beriringan, berjalan berdua-duanya gitu Bu program ini? Atau seperti apa strategi dari Kementerian Kesehatan?
Iya, bahkan bukan 2 kaki ya Mas Andrew, kita masih punya PR untuk menyelesaikan vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun juga ya. Jadi artinya pemerintah fokus pada tadi dosis pertama dan dosis kedua, yaitu untuk menyelesaikan yang 208 juta sasaran kita. Pada akhir Maret ini diharapkan sudah menyelesaikan semua mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Kemudian prioritas kedua adalah tentunya vaksinasi kepada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun ya. Ini juga harus kita optimalkan karena memang yang jadi tantangan adalah ketersediaan vaksin. Vaksinnya ini untuk anak usia 6 sampai 11 tahun kan hanya Sinovac. Makanya kemudian kita menghimbau untuk orang di atas usia 11 tahun ya, masyarakat di atas usia 11 tahun itu jangan memilih vaksin Sinovac ya, gunakan vaksin lainnya karena vaksin Sinovac itu akan banyak bermanfaat untuk kita berikan kepada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun karena mereka tidak punya pilihan. Untuk anak usia 6 sampai 11 tahun itu hanya vaksin Sinovac saat ini yang bisa diberikan. Sementara di luar rentang usia tersebut Baik, Bu Nadia. tentunya prioritas ya. Baik, jadi vaksinasi ketiga ini adalah tentunya memberikan vaksinasi untuk booster. Nah, jadi ini yang kita lakukan dan syaratnya itu adalah daerah-daerah tadi yang 70% capaian dosis 1 dan 60% untuk dosis lansia. Dan ini juga dilakukan bertahap. Artinya pemerintah kembali akan mengajak seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ya, baik pemerintah, BUMN, swasta, dan juga TNI Polri untuk mengejar vaksinasi ini. Baik, memang kalau kita lihat target vaksinasi di Indonesia ini sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan oleh WHO ya, sudah lebih kita dari 40% dan sambil kita memantau seperti apa nanti vaksin booster yang akan diberikan kepada masyarakat, kita harapkan juga warga bisa tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar kita juga bisa menekan penularan COVID-19 di tanah air. Terima kasih Bu Nadia untuk waktu dan informasinya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sama-sama Mas Aled, tetap sehat. Salam sehat Bu Nadia. Baik pemirsa, daun jati bisa dijadikan objek lukisan karakter. Informasinya sesaat lagi untuk Anda.